Terima kasih. Eee, Sebenarnya kalau dari sisi hukum tata negara, peraturan Menteri Tenaga Kerja ini punya 2 blunder. Kalau kita bicara Piala Dunia ini, kesalahan mendasar, blunder. Baik secara substansinya, yaitu materi, maupun dari segi proses legislasinya, yaitu formilnya. Kalau secara formil, maka ini dibuat bahkan tanpa, melibatkan stakeholders. Kalau masalah upah, Dewan Pengupahan Nasional tidak dilibatkan, lembaga tripartit tidak dilibatkan. Kan, tanggal 11 November Menteri Ketenagakerjaan itu masih menerbitkan surat edaran tentang upah tahun 2023, itu dasarnya masih PP pengupahan. 5 hari kemudian 5 hari kemudian tanggal 16 November, terbitlah Permenaker yang merubah formula pengupahan, berbeda dengan PP. Jadi bisa bisa dibayangkan dalam 5 hari pasti tidak ada proses, pengambilan keputusan yang prudent dan tadi tidak melibatkan stakeholder terutama, teman-teman dari, pengusaha. Baik, Pak Kemudian Denny. yang kedua, secara kewenangan. Sebentar, Ya, oke, ini silakan. mungkin saya agak percepat ya, karena banyak ini. Aduh, saya sudah disuruh membicarakan hampir 50 halaman dalam sekian menit kan, jadi tolong, Baik saya baik, Pak, percepat saja. silakan. Yang kedua, secara formal, lembaganya juga tidak berwenang, karena menurut undang-undang, yang berwenang mengatur pengupahan itu adalah, pemerintah pusat, dalam hal ini adalah presiden. Apakah bisa didelegasikan ke menteri? Ada, kalau ada pendelegasian. Dan masalah pengupahan tidak ada pendelegasian ke menteri, sehingga bentuknya memang PP, peraturan pemerintahan. Peraturan pemerintah maksud saya, Mhm. tidak bisa dalam bentuk Permenaker, itu secara formilnya. Secara material dia bertentangan dengan PP pengupahan itu sendiri. Formulanya diubah, mekanisme dan segala macamnya berubah. Kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasti, bertentangan dengan Undang-Undang apa, eee, hak asasi manusia dan penanaman modal, terkait kepastian hukum, yang tentu saja juga terkait dengan Undang-Undang Dasar, karena kepastian hukum itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk dalamnya ada perubahan ketenagakerjaan, tidak boleh diterbitkan dalam masa rentang 2 tahun yang dampaknya bersifat, luas dan strategis. Ini kan jelas nih. Ini adalah upah yang dampaknya luas dan strategis. Putusan MK mengatakan tidak boleh dikeluarkan kebijakan yang dampaknya luas dan strategis. Itu jelas putusan MK dilanggar. Sedangkan yang tadi tentang masalah, tidak melibatkan stakeholders ataupun tidak berwenang itu melanggar undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi singkat kata, dari sisi hukum tata negara sebenarnya sangat simpel. Dalam pengantar ilmu hukum, masuk hukum itu di semester 1 diajarkan lex superiori derogat legi inferiori. Aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah. Nah, kalau kita baca urutan hierarki perundang-undangan, peraturan pemerintah itu di atas peraturan Menteri Tenaga Kerja. Bagaimana mungkin peraturan yang berada di bawah mengubah peraturan yang ada di atasnya? Itu secara hukum hukum basic itu adalah blunder. Suatu peraturan hanya bisa diubah oleh peraturan yang minimal sederajat, PP diubah oleh PP, atau diubah oleh peraturan yang lebih tinggi. Tidak bisa peraturan Menteri Tenaga Kerja yang derajatnya lebih rendah daripada peraturan pemerintah mengubah peraturan pemerintah. Nah, itu tidak bisa. Dan dalam banyak putusan di Mahkamah Agung yang terkait dengan pengujian peraturan menteri sudah ada contoh-contoh bagaimana peraturan menteri yang melanggar peraturan di atasnya dibatalkan. Jadi misalnya peraturan menteri tentang pengangkatan notaris yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM diuji ke Mahkamah Agung dan dibatalkan karena menabrak aturan-aturan yang ada di atasnya. Tapi terlepas Baik. dari persoalan-persoalan Mhm. kepastian hukum dan itu tadi yang tidak kalah penting ini kan harus dirembukan.
situasi ekonomi sedang seperti ini, ada pasca Covid, pandemi yang belum pulih, ada perang di Ukraina, ada resesi yang potensinya di depan mata, semua sedang kesulitan. Maka cara mencari formulanya itu ya dirembukkan, bersama-sama. Ini kan tidak dilakukan, sehingga Tidak tentu diikut ada sertakan persoalan begitu hukum ya Pak Denny ya? tadi, secara secara formil dan secara material kita kita rembukan bagaimana upah minimum yang mensejahterakan buruh, di sisi lain juga tidak memberatkan dan menyebabkan makin sulitnya dunia usaha untuk bergerak di dalam situasi ekonomi yang tidak mudah seperti sekarang. Itu sebenarnya juga yang menjadi soal begitu. Kalau kalau kemudian ini bisa dibicarakan dan ditemukan titik temunya, UMP-nya tentu tidak akan ada gugatan seperti ini. Ini kan peraturan menterinya ujug-ujug muncul dan tidak melibatkan stakeholder gitu.